tetapi tidak lagi bersentuhan dengan publik, tidak lagi bersentuhan dengan ini sosial media dan segala macam, bahkan tidak lagi bersentuhan dengan handphone. Saya tidak lagi pakai handphone, teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak ke kapok pakai handphone. Intinya itu. Tapi kebetulan beberapa teman ingin mendukung. Tadinya tuh syukurannya cuma syukuran itu sekaligus syukuran saya selesai menjalani diklat kemarin itu. Di sekolah kemarin itu. Alhamdulillah kami bersyukur masa itu sudah berlalu. Sekarang waktu masanya untuk depan, untuk masa depan. Saya akan datang. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ini mungkin preskon ini juga bisa menjelaskan sedikit. Saya Faris RM mulai karena saat ini ya depannya itu mulai menghentikan ya, aktivitas Faris RM secara profesional di bidang publisitas. Saya tetap bermain musik, tapi saya tidak lagi mengelola hak apapun dari profesionalisme saya. Semuanya dihandle oleh PT Diva Gemilang yang dimiliki oleh anak-anak saya. Jadi mulai ke depan ini saya tidak lagi berhak atas apapun, ya, termasuk preskon misalnya. Preskon bisa diatur oleh Om Dio Kripa dan juga masalah legal dari Mbak Anita dan masalah aktivitas semuanya oleh tim dari Diva Gemilang. Jadi secara publisitas saya sudah habis masanya, karena saya ingin kembali menjadi manusia normal, manusia asik-asik aja gitu ya, main band asik-asik aja, main tas asik-asik aja, nggak mikirin honor, nggak mikirin apa-apa gitu, seru-seruan aja. Karena masalahnya pesan moral dari Diva kemarin itu dari Tuhan ke saya itu jelas sekali bahwa dengan adanya kasus itu ya, mesti kasus di belakang segala macam. Saya nggak akan bicara kasus sih, tapi dengan adanya kasus ya, Anda semua juga bisa tahu lah, Anda semua mengikuti kan. Dengan adanya kasus itu, pesan moralnya itu jelas. Sudah saatnya Faris memikirkan hidupnya Faris sendiri. Sekarang Faris tidak lagi memikirkan orang lain, semua udah beres, berjalan bagaimana ini aja. Karya-karya dikelola, aktivitas dikelola, saya tinggal ikut aja. Monggo silakan, saya tinggal main. Mas, main di sini Mas, oke main. Ya ini juga gitu nih. Jadi bilang, Mas main Mas ya 8, oke. Itu oke aja. Enak sekali sih sekarang, bangun tidur enak, ya, makan enak, makanya mungkin gemukan ya. Alhamdulillah. Udah berapa usia Bang Faris sekarang? Udah berapa sini? 67. Nah, musisi nggak kenal pensiun kalau usia 67. Dia nggak kena pensiun, makanya main musiknya terus gitu. Tapi tidak lagi bersentuhan dengan publik, tidak lagi bersentuhan dengan ini sosial media dan segala macam, bahkan tidak lagi bersentuhan dengan handphone. Saya tidak lagi pakai handphone, teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak ke kapok pakai handphone. Kemarin saya jemput Bang Faris ketika bebas. Oh, enggak ada, saya pulang sendiri. Langsung diri Bang Faris. Kita sudah nggak tahu. Kayak film-film gitu. Iya, masuk sendiri pulang sendiri dong. Bang Faris ini kan akhirnya Faris kan kembali, Bang Faris pasti banyak karya-karya yang tertahan. Mungkin dalam waktu dekat ada single atau album yang direncanakan mungkin. Iya, itu iya sekali makanya. Tapi sekarang ini saya harus istilahnya itu dia, makanya saya butuh waktu untuk sendiri dulu. Jadi sebabnya saya bilang, kan saya nggak mau ngurusin yang lain gitu. Saya mau main musik aja, saya mau berkarya aja, saya mau ini aja. Nanti tinggal bilang, gue punya karya ini sekian nih, gue mau keluarin gitu. Nah, gitu. Mau bikin sama Abang Dio juga, mau bikin juga, insya Allah gitu kan. Jadi banyak sekali sih, tentu aja. Kalau itu tentu aja. Om Faris, mungkin keputusan buat nggak pakai handphone lagi itu keputusan yang berat gak sih buat Om Faris? Enggak. Enak loh, enjoy. Lama nggak sih Om untuk memutuskan itu mikirinnya Om? Enggak. Saya pikir sebetulnya setelah saya pertimbangkan, kan setahun kemarin juga selama di klub juga saya nggak pegang handphone kan, jadi ternyata enak gitu. Saya tanya sama keluarga saya tanya sama adik saya ini yang ngurus saya banget, saya bilang aja, boleh nggak sih saya nggak pakai handphone? Oh boleh, ya udah. Kira-kira ada
ada handicapnya nggak kalau gue nggak pakai handphone untuk tata kerja manajemen segala? Oh nggak ada gitu, nggak ada. Paling cuma di instan doang. Ya teman-teman misalnya mau kontak saya nggak bisa langsung lagi gitu. Kontaknya ada nomor kantor di Fakultas Inilah. Lebih merasa tentram kah Om setelah? Oh iya tentram sekali, amat sangat tentram. Iya ribet. Akhirnya, aduh gitu. Saya mesti ngalamin hal yang enggak karena handphone, aduh ampun. Enggak ya. Berarti bisa dibilang juga kejadian kemarin tuh Iya itu dia, itu salah satunya. Ngeselin gitu. Om, traumanya masih ada mungkin Om? Hah? Traumanya ketemu? Oh, traumanya sih nggak ada, cuman maksud saya cuman ya itu bijak dewasa aja lah ya, bijak dewasa aja. Makanya itu gitu kan gini. Kalau saya sih melihatnya gini aja ya, saya orang muslim, sebagai muslim saya melihatnya gini aja. Pesan Tuhan itu pada rasul-rasulnya itu adalah kalau sudah tidak bisa dia papain lagi berhadapan dengan masalah, hijrah. Ini saya hijrah. Jadi juga para rasul saya hijrah. Hijrah dari profesi, hijrah dari sosial media, hijrah dari pergaulan. Saya sekarang pengen mikirin diri saya sendiri dulu deh. Gua dulu enak gitu. Soalnya kalau nggak ribet gitu. Saya mikirin buat orang. Mungkin hijrah juga dalam artian mendekatkan diri ke agama Om. Apa? Guru spiritual nggak ada. Guru spiritualnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran. yang sudah dilakukan setelah keluar dari Sekarang ini ya santai-santai aja sama keluarga, sama anak-anak, sama Oneng. Mungkin hijrah juga dalam artian mendekatkan diri ke agama, lebih mendekatkan diri. Iya, itu juga salah satunya. Walaupun kemarin tentunya juga udah dekat juga ya. Artinya saya sangat termasuk keluarga yang cukup religi, tapi kali ini emang saya udah situ aja deh. Mungkin lebih banyak kegiatan di agama juga. Iya, keseharian. Banyak tapi saya nulis buku. Saya mau nerbitin buku ketiga lagi, dan 2 buku yang udah langsung beraktivitas ya. Iya, kalau langsung beraktivitas Iya. kita di Fakultas Milan dan ex Liberty Production langsung nggak ada tunggu-tunggu karena beliau seniman ya. Kita sebenarnya di sini bertiga di seniman ya, ya kan gitu. Jadi Karena banyak agenda juga yang udah nunggu sih kan, agenda budget, perkembangan jazz. dan Liberty Production jangan lupa teman-teman kan tahu Jakarta Street Jazz Festival. Nah, itu kan aku buat. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada Jadi lagi. aktivitas produksi internal maupun eksternal tuh. Jadi teman-teman ingat juga ya, saya musisi bukan pengacara ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.